Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi tadi wabarakatuh. pagi TKA-nya? TKA hari pertama gimana? Lumayan. Lumayan Agrata. Oke. Kina gimana Kina tadi TKA hari ini? Oke, Pak. Oke, ya. Divandra gimana TKA-nya hari ini? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Ya. Bagus, Gus. Ada kendala gak selama pengerjaan TKA hari ini? Ada Pak. Nggak ada ya, lancar ya. Aira, ada kendala gak? Ada kendala gak Ada, Aira? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada ya. Oke. Ya, kita sama-sama berdoa biar sampai besok pelaksanaan di hari kedua tetap lancar ya di semua ruangan ya, tetap lancar, tidak ada satu kendala apapun. Kita masih terus berikhtiar termasuk saat ini Zoom yang sedang diadakan sekarang ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita supaya dapat mengerjakan dengan maksimal ya. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen. Nanti kita coba kerjain bareng-bareng ya. Apa yang saya share screen, silahkan dibaca. Terus kita coba bareng-bareng. Oke, sudah terlihat belum? Belum Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Ini yang saya share screen adalah dari ebook reader ya. Ebook reader apa namanya? Detik-detik ya. Kalau kalian kebetulan bawa bukunya di rumah pulang, boleh sekalian diambil, nanti sekalian kita coret-coret di bukunya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sedapatnya aja karena waktunya hanya 60 menit. Yang pertama nih, seperti biasa, satu teks itu jarang yang untuk teks tunggal untuk satu nomor. Ya, satu teks biasanya buat tiga nomor. Nomor satu nih. Yuk, coba Fakhri dibaca dulu Fakhri. Terlihat jelas kan? Yang lain boleh sambil disimak, dilihat bacaannya. Tari- Tarian Togak Tuluan merupakan bagian penting dari Pacu Jalu. Tradisi ini berasal dari Rantau Kuantan, Riau. Pacu Jalu adalah lomba perahu tradisional di Sungai Kuantan. Tarian dilakukan oleh anak laki-laki di haluan perahu. Anak tersebut berdiri di atas papan sempit sepanjang perlombaan berlangsung. Gerakan anak tersebut penuh makna budaya. Setiap gerakan selaras dengan irama pendayung di belakangnya. Jika gerakan tidak sesuai, keseimbangan perahu dapat terganggu. Tarian ini membutuhkan keberanian, keseimbangan, dan ketenangan jiwa. Anak-anak yang menjadi togak luan harus pandai berenang. Mereka juga harus bisa menjaga fokus sepanjang lomba berlangsung. Oleh karena itu, mereka anak terpilih. Mereka dilatih secara khusus oleh tim. Tarian ini bukan hiburan, melainkan wujud semangat tim. Belakangan, tarian togak luan menarik perhatian banyak orang. Aksi anak-anak togak luan viral. Tarian tersebut disebut sebagai tren aura farming oleh pesahar dunia. Mereka sangat terpesona dengan tarian tersebut. Gerakan Togak Luan dinilai karismatik dan memikat perhatian penonton. Tarian Togak Luan mencerminkan kearifan dan keharmonisan dengan alam. Perahu yang digunakan dalam tarian ini terbuat dari kayu hutan. Perahu tersebut dibuat dengan doa dan ritual adat. Jika hutan dan sungai rusak, tradisi ini akan menghilang. Oleh karena itu, Pacu Jalur harus dijaga bersama oleh masyarakat. Tarian Togak Luan membuktikan bahwa budaya lokal bisa mendunia. Oke, nomor satu, Fahri, coba. Manakah penggunaan istilah yang paling sesuai konteks teks tersebut? Ada yang bisa? Atau sudah ketemu jawabannya? Mencoba jawab. Oke,
C. C. Pacu jalur berarti perlombaan untuk melatih kekuatan dan strategi. Pacu jalur itu perlombaan perahu tradisional, ya, Hmm. bukan untuk melatih kekuatan dan strategi, kurang tepat. Apa? A, ya benar A. A. Togakluan adalah pemain utama dalam tradisi pacu jalur, ya. Walaupun di pacu jalur itu Togakluan bukan satu-satunya komponen, tapi dia memiliki peran penting, ya. Kan sebenarnya di pacu jalur itu kan ada komponen lain kan, ada komponen yang dayung, pendayung, sama komponen Togakluan. Tapi Togakluan ini adalah peran yang penting di tradisi pacu jalur tersebut, ya. Kenapa yang B salah? Aura farming berarti meniru gerakan agar terlihat lebih modern. Apakah itu definisi dari aura farming di teks ini? Bukan ya. Di teks ini aura farming itu lebih kepada pancaran karisma, Dinilai karisma. ya, pancaran karisma. Kemudian kenapa yang D kurang tepat? Di sini dituliskan viral berarti terkenal secara turun-temurun di kalangan masyarakat desa. Padahal bukan ya. Kalau yang di sini dia bilang viral, maksudnya apa? Kan di situ lihat tuh paragraf 3. Belakangan tarian Togak Luan memiliki Luan menarik perhatian banyak orang. Aksi anak-anak Togak Luan viral. Viral ini maksudnya menyebar luas, menyebar secara luas dan cepat di internet atau di dunia maya. Ya. Jadi yang tepat itu yang A. Oke. Nomor 2, Aira boleh dijawab, Aira. Manakah pernyataan yang merupakan gagasan pendukung dalam teks? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ini sebenarnya agak lebih mudah karena bukan hanya untuk membedakan gagasan pendukung sama gagasan utama, tapi kalau dilihat dari pilihannya, ternyata eh, dua gagasan pendukung dan dua pilihan salah lainnya itu adalah bukan gagasan utama, tapi malah tidak terdapat dalam teks atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam teks. Apa jawabannya? B sama D. Tepat. B sama D. Ya. Kenapa yang A salah? Pacu jalur hanya diikuti oleh anak-anak usia sekolah? Enggak ya. Kalau mungkin dia ngomongnya Togakluan, itu dilakukan oleh anak-anak sekolah, bisa jadi. Anak usia sekolah bisa jadi. Karena Togakluan kan biasanya diikuti anak laki-laki ya, yang berdiri di haluan perahu paling depan. Tapi ini pacu jalur, padahal tadi saya bilang pacu jalur itu ada dua komponen. Ada Togakluannya, ada yang ngedayungnya. Yang B benar ya, gerakan Togakluan harus seirama dengan pendayung. Terus yang C, aura farming berarti ekspresi tarian yang sangat bebas. Nah, kurang tepat juga. Tadi sama kayak yang di nomor 1. Aura farming itu apa maksudnya? Pancaran karisma, ya. Terus yang D, kenapa salah? Sorry, yang D itu benar ya. Tarian Toga Keluar mewakili hubungan manusia dengan alam, ya. Justru karena ini merupakan tradisi, jadi mereka terus lakukan. Ya, tradisi dari Rantau Kuantan Riau. Nomor 3, Shen, coba Shen. Berdasarkan isi teks, tentukan benar salah untuk setiap pernyataan. Ana Togaluan harus gesit karena berdiri di haluan perahu. Gesit apa, Pak? Kenapa? Nggak kedengeran Gesit itu jawabannya. artinya apa, Pak? Apa? Gesit artinya apa, Pak? Gesit itu cekatan. Salah. Terus, yang kedua, Tarian menjadi viral sebab Togaluan tar tartan
sih? Tarian menjadi viral sebab Tarian Togak menjadi Luar. viral sebab Tegak Luang memang terlatih. Iya, benar. Tari pacu jalur bertahan karena ritual adat dijalankan. Benar. Oke, dari tiga jawaban kamu yang benar tuh yang ketiga, ya Shen. Yang tradisi pacu jalur bertahan karena ritual adat dijalankan itu benar. Bahkan kalau misalnya ritual adat yang nggak dijalankan ya berarti kan selesai. Karena memang apa namanya pacu jalur itu kan merupakan bagian dari tradisi, ya. Nah, yang pertanyaan kedua yang tengah tadi, tarian menjadi viral sebab Togak Luan memang terlatih. Yang menyebabkan dia viral itu apa sih? Karena aura farming itunya kan, pancaran karismanya, ya. Itu yang menjadi viral, bukan karena terlatihnya. Ya, bisa dilihat di paragraf ketiga. Jadi itu salah. Dan untuk pernyataan pertama, anak Togakluan harus gesit karena berdiri di haluan perahu, itu benar. Jadi kalian jangan, ya tadi memang Shane nanya sih maksudnya gesit apa. Nah, gesit itu tidak serta-merta harus apa namanya cepat doang, enggak. Tapi unsur keseimbangan juga ada di situ, ya. Toga Keluan kan juga membutuhkan keseimbangan kan. Nah, keseimbangan itu adalah bagian dari cekatan atau gesit, ya. Jadi benar, salah, benar, ya. Kita lanjut. Ariega, silakan dibaca Ariega. Yang mana Pak? Yang ini paragrafnya Pak. Iya, Remaja mengenakan pakaian adat pada hari nasional. Hari nasional sebaiknya dirayakan dengan mengenakan pakaian adat daerah. Pakaian adat mencerminkan jati diri dan kekayaan budaya. Remaja perlu dilibatkan dalam pelestarian budaya sejak dini. Salah satunya dengan mengenakan pakaian adat dalam momen penting. Tindakan ini dapat memperkuat rasa cinta terhadap budaya sendiri. Selain itu, remaja akan merasa bangga pada identitas daerahnya. Pakaian adat bukan hanya simbol masa lalu semata. Nilai-nilai leluhur dari pakaian adat masih relevan saat ini. Banyak kegiatan nasional telah mencontohkan hal yang sama, misalnya dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS di UNER. Tim dari Universitas Negeri Makassar mengenakan pakaian adat Bugis. Mereka tidak hanya menampilkan karya ilmiah, tetapi juga budaya. Sarung Liposabe dan Saloko turut diperkenalkan dengan percaya diri. Penampilan mereka menunjukkan bahwa budaya bisa tampil tampil membanggakan. Fakta ini membuktikan bahwa pakaian adat bisa dibawa ke ruang formal. Remaja pun bisa tetap tampil modern dengan sentuhan budaya daerah. Jika remaja tidak dilibatkan sejak sekarang, budaya bisa luntur. Hari nasional menjadi momen tepat untuk menunjukkan keberagaman budaya bangsa. Kebiasaan mengenakan pakaian adat harus dibiasakan sejak muda. Remaja seharusnya tidak malu menggunakan pakaian adat daerah. Justru melalui cara ini, semangat kebangsaan akan makin kuat. Mengenakan pakaian adat bukan sekedar gaya, melainkan identitas bangsa. oke, dijawab nomor 4, Arya. Tentukan kosakata memiliki makna konotatif dalam teks tersebut. Pilihlah jawaban yang benar. Eh, Konotatif apa Arya artinya? Bukan makna sebenarnya, Ya, Pak. mana yang bukan makna sebenarnya? Dari jati diri, luntur, sentuhan budaya, identitas bangsa. Eh, lun yang luntur sama eh, jati diri, Pak. Nah, kurang tepat. Luntur benar. Sama sentuhan budaya. Sentuhan budaya ini bukan bermakna kayak sentuh itu memegang, meraba dengan kulit seperti itu ya. Tapi ada nuansa atau pengaruh dari suatu budaya daerah tertentu. Nomor 5, Daril 9A. Ya Pak, Coba dibaca Pak, nomor 5.
Imbuhan menunjukkan hubungan antara informasi secara logis. Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Pakaian adat cocok dikenakan hanya dalam konteks daerah. Eh, Kalau kamu tadi baca teksnya, kamu pasti tahu nih maksudnya apa. hmm, Kalau berdasarkan teks, itu berarti tidak setuju, hmm, ya. ya Pak. Terus yang kedua, Yang kedua, pakaian adat lebih tepat dikenakan saat acara kirab budaya. nah ini juga, kalau misalnya kamu baca teks, ini juga tidak setuju. Kenapa? Malah di teks itu menganjurkan pakaian daerah dipakai di semua momen momen yang nasional, eh, ya formal nasional yang seperti itu, ya Ya Pak. nasional nasional modern seperti itu, ya. Jadi bukan hanya khusus untuk di kira budaya juga, ya. Ya, Pak. Pernyataan ketiga, Yang ketiga, pakaian adat menunjukkan rasa bangga daerah sendiri. Ini setuju. nah setuju, itu udah jelas tuh di paragraf terakhir udah kelihatan, ya. Ya Pak. Nomor 6, Nala. Nala, Apa yang paling mungkin terjadi jika anjuran dalam teks dilaksanakan? C. Remaja percaya diri mengenakan pakaian adat dalam acara umum. ya tepat ya. Remaja percaya diri mengenakan pakaian adat dalam acara umum. Memang anjurannya apa sih? Anjurannya kan agar dikenakan di berbagai momen seperti itu ya, tidak hanya dalam konteks acara kebudayaan ya. Remaja percaya diri mengenakan pakaian adat dalam acara umum. Oke, lanjut. Karuna dibaca teksnya dulu Karuna ini untuk nomor 7 dan 10. Ini terpotong teksnya. Baca dulu yang ini. Sudah setahun Maria menunggu Antonio, tapi sampai hari ini ia belum pulang juga. Sudah setahun Maria membiarkan pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela terbuka agak lebih lama setiap senja. Maria berharap barangkali pintu-pintu yang terbuka itu akan terlihat olehnya Antonio. Ia berharap Antonia berjalan pulang dari kejauhan dan berlari-lari memeluknya. Tapi tiada seorang pun tampak di pintu pagar itu, yang berlari-lari memeluknya sambil berseru Mama. Betapa Maria merindukannya. Antonio yang bengal, Antonio yang ceria. Rupanya ia sama keras kepala seperti Ricardo kakaknya yang sudah lama menghilang tiada kabar, tiada berita. Maria telah kehilangan Gregorio, suaminya yang meninggal karena perang. Maria telah kehilangan Ricardo, anak sulungnya. Kata orang, ia menjadi mesin perang yang sangat kejam. Kehilangan Gregorio menghancurkan hatinya. Kepergian Ricardo mematikan jiwanya, dan kehilangan Antonio mengacaukan kerja otaknya. Antonio yang hanya tahu bergitar dan berdansa, anak bungsunya yang tampan, dengan rambut ikalnya yang panjang, dengan suaranya yang halus dan yang matanya penuh kasih. Akhirnya terbakar juga hatinya. Maria sudah lama mengatakan kepada Antonio betapa hancur hatinya kehilangan Gregorio. Dan Maria sudah mengatakan kepada Antonio bahwa kini hanya dialah satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan hidup. Tapi oh, Antonio yang remaja, mengapa pula ia merasa perlu mengajari ibunya tentang apa artinya merdeka? Oke, silakan langsung dijawab nomor 7. Perhatikan kalimat bercetak miring. Apa makna kiasan yang menimpa tokoh Maria? Lihat di teksnya tuh yang cetak miring berarti kehilangan Gregorio menghancurkan hatinya, kepergian Ricardo mematikan jiwanya, dan kehilangan Antonio mengacaukan kerja otaknya. Penderitaan batin karena kehilangan orang-orang tercinta, Pak. Ya, yang pertama jelas itu ya, yang A, penderitaan batin karena kehilangan orang-orang tercinta, tiga orang tersebut suaminya, terus anak pertama, anak kedua, ya. Terus apa lagi? Kehilangan menghancurkan hatinya. Terus yang satu lagi mematikan jiwanya. Yang satu lagi mengacaukan kerja otaknya. Jawabannya A Karena dan gangguan jiwa.
Enggak, bukan ya. Kehilangan tujuan hidup akibat ditinggalkan satu persatu keluarganya, ya. Oh iya, Pak. Ya, A dan B. 8. 8, saya minta tolong dijawab. Akila Almairah. Iya, Pak. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, apa penyebab utama konflik batin yang dialami tokoh Maria? Hmm, C. Tokoh Maria kehilangan seorang anggota keluarganya yang ia cintai akibat perang dan bukan deh, salah Pak. A, Pak. Nah, nih, C atau A? A, A. Ya, jawabannya C. Ya, jawabannya C. Coba lihat kenapa jawabannya C. Kalau yang A, tokoh Maria merasa sedih karena ditinggalkan oleh suami dan kedua anak lelakinya. Ditinggalkan itu gimana maksudnya? Apakah yang pergi itu kan cuman anak terakhir, bener gak? Yang pergi meninggalkan itu kan cuma anak terakhir kan? Kalau suaminya si Gregorio nggak adanya karena apa? Coba halaman sebelumnya nih. Perang. Karena oh di sini nih. Karena perang. Ricardo anak pertamanya karena perang juga. Terus anak ketiganya kalau kalian baca si siapa namanya Antonio itu bukan perang. Dia pergi gitu aja dari rumah. Karena apa? Karena dendam. Makanya di sini ada kalimat akhirnya terbakar juga hatinya nih di sini nih. Di paragraf terakhir, Antonio yang hanya tahu bergitar berdansa, anak bungsunya yang tampan, dan rambut ikalnya yang panjang dengan suara yang halus dan matanya yang penuh kasih, akhirnya terbakar juga hatinya. Maksudnya itu di situ terbakar oleh dendam ya, amarah ya. Dan di kalimat paling akhir kan Antonio yang remaja, mengapa pula ia merasa perlu mengajari ibunya tentang apa arti merdeka. Merdeka di sini artinya kebebasan ya, ya pergi begitu aja dari rumahnya. Jadi jawabannya itu yang C. 9 Delisa. Nilai-nilai nomor 9 kan Pak ya? Benar nomor 9. Nilai-nilai apa yang dapat disimpulkan dari kutipan cerpen tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Saya boleh lihat teksnya lagi nggak Pak? Bentar. Oke, boleh nih di atas. Jadi intinya ini ibu, terus anggota keluarganya ya, ya ada yang meninggal, suaminya, terus anak pertamanya, terus anak keduanya pergi. Nah, Hmm. A sama B bukan Pak? mm-mm. Nomor 9 A sama Mm-mm. B. Ada lagi, satu lagi. D. Ya, Ah, benar. A, B, dan D. Kesetiaan seorang ibu menanti anaknya yang pergi benar. Ya, dari awal tadi teksnya udah dibilang ibunya nungguin aja di depan pintu segala macam. Akibat perang bisa menghancurkan sebuah keluarga? Iya bisa, ya. Buktinya itu suami sama anak pertamanya karena perang, ya. Terus kasih sayang seorang ibu tidak bisa menyelamatkan anaknya, iya. Itu ada di teks ya. Bahwa dia sayang banget sebenarnya sama si Antonio, terutama sama eh, Ricardo juga. 10. 10, saya minta tolong Fiori. Fiori,
Iya, Halo, Pak. selamat ulang tahun ya. Happy Makasih, birthday. Pak. Ya, semoga sehat selalu, panjang umur, Amin, dan amin. mendapatkan hal-hal yang terbaik. Amin, Pak. Yo, nomor 10, Vio. Apakah peristiwa dalam cerpen dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Tentukan relevan dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk setiap peristiwa dalam cerpen. Seorang ibu tetap berharap anaknya pulang meskipun telah lama pergi relevan. Ya, itu relevan. Ya, anak remaja sering mencari arti kebebasan dengan cara melakukan aktivitas di luar rumah. Ini enggak relevan. Relevan nggak? Ah, Tapi relevan. ada di tapi ada di teks kok. Ada, ya kan Antonionya itu loh. Antonio yang remaja, mengapa pula ia perlu mengajari ibunya tentang apa artinya merdeka. Merdeka ya dalam artian di situ kebebasan ya. Jadi anak Oh, oke. ketiganya itu pergi ninggalin ibunya keluar dari rumah. Ya, Hmm. Seorang ibu selalu mendukung anaknya pergi tanpa tahu kemana tujuannya. Tidak relevan. nggak relevan ya. Ibunya sebenarnya kan nggak setuju juga dia mau pergi ninggalin. Ya, Ya. oke. Jadi relevan, relevan, tidak relevan. Lanjut yuk. Ini sudah zuhur juga ya. Dia, yuk dibaca dulu nih potongan teksnya. Nanti sebelum kita geser ke halaman berikutnya. Sejarah televisi di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai dari lahirnya TVRI. TVRI atau Televisi Republik Indonesia resmi berdiri pada 24 Agustus 1962. Pendirian TVRI berdasarkan SK Menteri Penerangan RI nomor 29 SK eh, apa ini Pak? 61. Saat Mm-mm. itu pemerintah memasukkan proyek televisi dalam Asian Games Empat. nomor 6. TVRI Empat. salah menjadi satu-satunya stasiun televisi yang ada di Indonesia. TVRI juga menjadi stasiun tertua dengan jangkauan sangat luas hingga 1990-an. TVRI menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Persiapan pendirian TVRI berkaitan dengan Asian Games ke-6 di Jakarta. Pemerintah menyiapkan siaran TVRI untuk mendukung acara olahraga tersebut. Waktu persiapan berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Lokasi siaran pertama berada di kampus Akademi Penerangan, Gerbang Pemuda, Senayan. Pemerintah menyiapkan berbagai program siaran yang menarik untuk masyarakat. Jaringan penyiarannya kemudian diperluas secara terestrial Terestrial. ke berbagai wilayah. Pada 1989, pemerintah Indonesia mulai membuka izin izin pendirian stasiun televisi swasta. Langkah ini menjadi awal dari perkembangan industri penyiaran yang lebih beragam di Indonesia. Stasiun televisi swasta pertama mulai mengudara pada 24 Agustus 1989. Namun siarannya saat itu masih terbatas di wilayah Jabodetabek. Siaran dari stasiun televisi swasta di luar Jabodetabek hanya bisa diterima dengan bantuan decoder. Decoder. Setelah kehadiran stasiun televisi swasta pertama, pemerintah memberi izin bagi stasiun lainnya untuk berdiri. Beberapa stasiun televisi swasta mulai bermunculan pada awal 1990-an. Siaran secara nasional dari stasiun-stasiun tersebut baru dimulai sekitar 1993. Dengan demikian, masyarakat di berbagai daerah akhirnya dapat menikmati program-program televisi swasta. Berdasarkan isi teks, manakah urutan yang paling sesuai? Sebentar, Ya, Kak. yuk. Sebenarnya kalau kalian ada megang bukunya, coba dibuka halaman 120 ya, buku detik-detiknya. Dilihat yuk bareng-bareng nih. Lahirnya TVRI. Benar, tadi paragraf pertama tuh ngomongin lahirnya TVRI. Dan semua pilihan jawaban A, B, C, D untuk nomor satu sama kan? Ya, Ya, terus nomor dua. Nomor dua mungkin kalian bingung ini apa ya?
karena masih bisa simpan dulu. Yang pasti-pasti dulu aja. Misalnya paragraf 3. Paragraf 3 apa? Ngomongin pendirian stasiun televisi swasta Swasta. kan, munculnya televisi swasta kan, itu nomor 3. Berarti tinggal kalian lihat munculnya televisi swasta itu ada di posisi 3 ya. Berarti yang mana tuh? A. Oh, iya langsung ketebak yang A. Nah, tinggal kita pastiin bener gak yang paragraf 2 perluasan jaringan TVRI. Oh, ternyata benar. Yang urutan 2 jaringan penyiarannya kemudian diperluas secara terestrial ke berbagai wilayah. Dan ternyata yang paragraf 4 juga sama. Siaran nasional televisi swasta. Ya, jadi jawabannya yang A. Nomor 12 Sarah. Ya, Pak. Mm-mm. Berdasarkan teks, kalimat manakah yang menggunakan kata tidak baku? Eh, saya jawabnya yang C. Kamu megang bukunya? Ya, Ya, kenapa yang C? benar. Kalimat pertama paragraf ketiga ya. Coba kita lihat nih. Paragraf ketiga berarti yang ini nih. Membuka izin. Nah, itu kenapa nggak baku? Pada Harus 1989, pemerintah Indonesia mulai membuka izin pendirian stasiun televisi swasta. Mana yang nggak baku? izin ya. Harusnya, Izin. oke, Z, ya. Ya. Oke, C. Benar, 12. Sip. Bara, nomor 13, Bara. Ya, Pak. Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan ketepatan penggunaan tanda baca koma dalam teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, itu mah gak usah ngeliat teks, lihat ininya aja nih. Gimana? Nomor yang A, coba. Tanda koma pada kalimat pendirian TVRI, koma berdasarkan SK Menteri Penerangan, sekian, 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 digunakan untuk memisahkan kalimat utama dengan keterangan tambahan. Kalimat utama dengan keterangan tambahan. Benar gak? Enggak, ya, karena itu kalimat tunggal juga, ya, dan nggak ada keterangan tambahan. Yang B, coba. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat secara fungsi sama sorry secara fungsi benar tapi contohnya benar apa salah TVRI atau Televisi Republik Indonesia resmi berdiri pada 24 Agustus 1962 tapi secara contoh dia salah ya fungsinya benar tapi contohnya salah karena itu bukan kalimat majemuk itu nggak ada anak kalimat nggak ada induk kalimat jadi udah salah salah. Sekarang yang C, tanda koma pada kalimat lokasi siaran pertama berada di Kampus Akademi Penerangan, Gerbang Pemuda, Senayan, memisahkan unsur-unsur nama tempat. Fungsinya benar gak koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur nama tempat? Fungsinya benar. Contohnya benar gak? Benar juga. Berarti yang C. Terus yang D dilihat. Tanda koma digunakan setelah konjungsi antar kalimat. Benar gak? Benar, setelah konjungsi antar kalimat ada koma. Contohnya benar gak? Dengan demikian, koma, masyarakat di berbagai daerah akhirnya dapat menikmati program televisi daerah swasta. Benar, itu habis konjungsi langsung koma kan? Berarti jawabannya yang C dan D. Jelas ya? Halo? Suara saya terdengar jelas ya? Saya Benar, dengar. Pak. Oke, kita lanjut yuk. Nomor 14 sampai 16. Tolong dibaca terlebih dahulu. Saya ke toilet sebentar ya.
Halo, yuk on cam lagi yuk, yang lain yuk. Elmira, tolong dibaca Elmira. 14 nih teksnya. Cara menggunakan termometer digital. Ketika mengalami gejala demam, sebagian orang pasti menggunakan termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer digital menjadi jenis yang paling banyak digunakan. Dengan termometer digital, hasil lebih jelas dan akurat. Apa kamu sudah menggunakan termometer dengan benar? Perhatikan penjelasan berikut. Alat dan bahan, termometer digital, tisu basah atau kapas alkohol. Langkah-langkah. Pertama, pastikan termometer digital dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Jika perlu, bersihkan ujung sensor menggunakan tisu basah. Kamu juga bisa menggunakan kapas alkohol. Kedua, nyalakan termometer digital dengan menekan tombol power. Tombol power biasanya terletak di bagian depan atau samping alat. Ketiga, tentukan metode pengukuran yang digunakan, misalnya melalui ketiak, mulut, atau telinga, sesuai jenis termometer. Keempat, jika ketiak sebagai tempat pengukuran, pastikan dalam kondisi kering. Selanjutnya, letakkan ujung termometer di tengah lipatan ketiak. Rapatkan lengan agar termometer tidak bergeser. Kelima, tunggu hingga terdengar bunyi bip dari termometer. Bunyi tersebut menandakan pengukuran telah selesai. Jangan membuka ketiak atau memindahkan termometer sebelum bunyi terdengar. Keenam, baca angka yang tertera pada layar termometer. Angka tersebut menunjukkan suhu tubuh pengguna. Ketujuh, matikan termometer. Bersihkan kembali ujung sensor termometer. Selanjutnya, simpan termometer di tempat yang kering dan bersih. Catatan penting, suhu tubuh normal rata-rata pada orang dewasa adalah 36 Celcius. Sementara itu, suhu normal pada bayi atau anak-anak berkisar pada 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuhmu di atas rata-rata, kamu mungkin mengalami demam. Kamu juga bisa mengalami infeksi atau masalah kesehatan lain. Periksakan ke dokter untuk mengetahui penyebab pasti demam. Tentukan informasi yang sesuai dengan teks tersebut. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ya, apa coba? A, B, dan D. Informasi yang sesuai. Coba penggunaan termometer secara urut dapat menjamin keakuratan hasilnya. Jelas ya, memang harus digunakan secara urut ya dalam cara penggunaannya. Yang B, termometer digital harus dibersihkan sebelum sesudah digunakan. Benar. Ya, benar ya, terutama bagian sensornya ya. Terus Ya, yang C, bunyi dari alat menandakan bahwa pengguna harus menekan tombol tertentu. salah. Salah, bunyi itu maksudnya apa? Udah selesai. Ya, bahwa pengukuran sudah selesai. Berarti benar, benar, salah. Berarti Benar. tadi A, B, C salah B. ya. Terus yang D, Ya, penempatan alat posisi tubuh dapat mempengaruhi hasil pengukuran suhu. benar. Benar ya. Makanya kayak kalau di ketiak berarti harus kering, ditempatinnya di mana ya? Apakah mulut, terus ketiak atau telinga ya? Itu mempengaruhi hasil pengukuran suhu. 15. Azam, Azam, Ya Pak, coba 15 Azam. ya Pak. Hmm. Hmm. Informasi dalam teks menggunakan beberapa istilah tertentu. Tentukan tepat atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Suhu berupa angka hasil pengukuran termometer digital. Suhu membantu dalam penentuan kondisi tubuh seseorang itu tepat, Pak. Yang pernyataan pertama tepat. Tepat, Pak. Ya, tepat ya. Itu memang seperti itu ya. Suhu berupa angka hasil pengukuran, suhu membantu dalam menentukan kondisi tubuh. Kondisi tubuh maksudnya demam atau tidak ya. Itu Ya, Pak. tepat. Yang pernyataan kedua, Zam. Demam menggambarkan kondisi tubuh dengan suhu di atas batas normal. Demam ditentukan berdasarkan angka pada termometer. Tepat, Pak. Ya, tepat ya. Karena memang normalnya ada angkanya 36,5 sampai 37. Ya. Kalau di atas itu berarti mengalami demam. Terus yang tiga, Sensor merujuk pada tombol yang ditekan untuk menghidupkan termometer. Sensor digunakan untuk memulai pembacaan suhu tubuh. Kurang tepat, Pak. Tidak tepat. kenapa emang? Soalnya sensor tuh ya buat ngukur suhu, Pak, bukan buat nyalain, Pak.
Ya, nyalain mah tombol power ya biasanya Ya, ya. Pak. Ya, sensornya itu yang buat ngukurnya yang ada di ujungnya yang harus dibersihkan itu. Oke, berarti tepat, tepat, tidak tepat. Kita ke 16, Kina. Tentukan pernyataan yang menunjukkan kesalahan penggunaan kata dalam teks. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi, saya B dan D. Ya, itu jelas ya. Metode itu kan nggak baku ya. Harusnya metode. Itu udah jelas tuh. Ya, ini tadi nih. Bunyi seharusnya diganti jadi suara. Ya enggak lah. Tadi kan kalimatnya bunyi bip. Masa diganti jadi suara bip. Jadi nggak mungkin ya. Terus suhu diganti menjadi temperatur itu juga enggak. Nah, penggunaan kata gejala pada awal paragraf seharusnya dihapus. Kenapa? Apa, Kin? Karena demam itu bukan gejala. Maksudnya nggak ada gejala demam, ya. Iya, Demam itu ya gejala suatu penyakit, tapi nggak ada apa yang menandakan, oh dia gejala demam nih. Nggak ada, ya. Kalau dia demam terus dia gejala suatu penyakit, ya, ya memang seperti itu, ya. Kan di kalimat apa? Awal paragraf, mana sih? Yuk. Ketika mengalami gejala demam, nggak ada gejala demam ya. Mm-mm. Oke. 17. Gavin, dibaca Gavin. Oke. Puisinya kan, Pak? Iya, yuk, mungkin kita dapat nih dua teks lagi nih, udah 12, 18, dua teks lagi yuk. Kepergian sahabat. Rintik hujan gerimis. Seiring jiwa menangis. Sentuh raga teriris. Sebut namamu mulut histeris. Secepat itu kau pergi. Tanpa kata iringi. Bagai sebuah mimpi, seakan ragamu masih di sini. Ingin rasanya memelukmu dan tak rela melepaskanmu. Kini hanya doa teruntukmu. Kini hanya doa teruntuk dirimu. Bahagia selama sahabatku. Apa yang dapat disimpulkan dari isi puisi tersebut? Em, Menurut saya, Mm-mm. sebentar. Oke. Penyair merasakan duka mendalam karena sahabatnya meninggal. Ya, tepat ya. Itu sepertinya ya tidak terlalu susah ya. Ini udah jelas soalnya. 18. Karuna. Halo, Karuna ada? Lagi, Pak. Oh, lagi. Emang tadi udah Karuna? Udah, Pak. Oh, sorry, sorry. Kalau gitu gantian yang lain. Yang lain diaktifkan dong kameranya. Askailah. Askai. Ada Askai? Halo, nggak ada? Gwyn, Gwyn ada gak Gwyn? Ada Pak, ada Pak. Oke, yuk 18 Gwyn. Oke, siapa? Citraan apa saja yang digunakan dalam puisi tersebut? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Sebentar, Pak. Coba lihat Gwyn yuk. Larik pertama, bait pertama. Nah, bait pertama Penglihatan bagi bukan? rintik hujan gerimis, seiring jiwa menangis, sentuh raga teriris, sebut namamu mulut histeris. Secepat itu kau pergi tanpa kata iring. Berarti Larik eh pertama, bait pertama itu yang mana berarti? Larik pertama, bait pertama. yang ini Pak, rintik hujan gerimis. Ya, itu penglihatan bukan? Iya Pak, betul. Ya, bisa ya. Itu berarti benar tuh yang Betul. terus lari kedua bait pertama. eh Seiring jiwa menangis. Ah, betul juga tuh, Pak. Apa itu perasaan ya? Iya, betul, Pak. Berarti suasana hati kan? Betul, Pak. Ah, iya, bisa berarti Berarti itu. yang A Sesuai sama berarti B ya. doang, Pak. Iya. Ya, emang pilihannya dua doang. Bisa jadi tiga. Ini kan lebih dari satu kan? Eh, Coba yang eh, ketiga. Larik Sentuh rat. pertama, bait kedua. Penglihatan bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Karena lebih ke perasaan, Pak. Seiring jiwa menangis. Mana sih kamu?
Larik pertama bait kedua. Oh, seakan ragamu masih di sini. Larik pertama, woi, Larik. Oh, bagai bagai sebuah. bagai sebuah Sorry, Pak. mimpi itu ya bukan Salah penglihatan ya. juga, Pak. Salah. Salah juga, Pak. Larik ketiga bait kedua. Larik ketiga, bait kedua. Sebentar. Ingin rasanya memelukmu itu pengecapan enggak sih, Pak? Bukan. Pengecapan lidah ya, bukan ya. Berarti Bukan. A dan B ya. Ya, benar, Pak. Oke, tepat. 19. Banar ada gak banar? Belah banar kan bukan di sini, Pak. Oh, bukan di sini ya. Azelga Iya. deh, Azelga. Halo, ada gak Azelga? Nggak ada. ABC ini ya. Malik 9B ada gak? Pak, katanya Rehan Devara mau itu, Pak. Boleh, ayo Rehan Devaran. Gitu dong. 19 Rehan. Iya Pak, ya Pak. Manakah pernyataan majas dalam puisi tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban lebih dari satu. Larik larik kedua bait pertama. Bener gak tuh lari kedua bait pertama? Lari kedua bait pertama. Lari Salah kedua Pak. bait pertama. Lihat dulu yang mana lari kedua bait pertama saya tanya yang mana. Bagai sebuah mimpi. Lari kedua bait Eh, pertama coy. yuk, Bait yang mana bait? nyawit nih nyawit. Seiring seiring jiwa menangis Nah, Pak. itu personifikasi bukan? Bukan. Personifikasi. Lah, Ya, menangis oh iya Pak, iya Pak. ya. Terus lari ketiga bait pertama. Mana lari ketiga bait pertama? Sentuh raga teriris Pak. Itu hiperbola bukan? Iya, Iya, itu berlebihan ya. iya Sentuh Pak. raga teriris itu berlebihan ya. Jadi A, B, ada lagi gak? Larik Larik pertama bait pertama bait kedua. kedua bagai sebuah mimpi. Bagai Kalau sebuah bagai mimpi. berarti apa bagai? Bagai itu kan simile kan? Iya Pak. Bukan Bukan, metafora kan? salah. Bukan Iya. ya. Terus yang ke pilihan D tuh lari keempat bait kedua. Salah Pak. Yang mana emang? Dan tak rela melepaskan. Iya, itu nggak ada majasa di situ. Ya berarti yang A dan B. Iya Pak. Oke. Yuk coba yuk terakhir aja yuk nih teks yang ini nih Ki Hajar Dewantara yuk. Dibaca Delisa. Mana lagi Pak? Nomor berapa Pak? Kenapa? Ini nih yang teks ini dibaca dulu. Yang 22. Iya, 20. Yang Ki Hajar Dewantara itu yang di bawah tuh 102. Oh ya. Kayaknya Dewantara merupakan tokoh penting dalam pendidikan Indonesia. Ia dikenal dengan pendiri penguruan Taman Siswa. Taman Siswa menekankan metode pendidikan yang berbeda dari sistem kolonial. Taman Siswa tidak menggunakan pendekatan perintah dan saksi. Pendidikan di Taman Siswa berbasis semangat kebangsaan dan kebebasan berpendapat. Tujuannya membentuk generasi cinta tanah air, generasi yang siap memperjuangkan kemerdekaan. Bentar, sebentar. Ini lanjutan teksnya. Secara fisik, Secara fisik, Ki Hajar Dewantara tampak bersahaja. Beliau berwajah tenang, berkacamata, dan berpakaian sederhana. Namun, na- namun ketenangan wajahnya menyimpan semangat juang yang luar biasa. Eh, Semangat memperjuangkan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan. Ki mm-mm. Hajar Dewantara tidak hanya dikenal di bidang pendidikan, ia juga dikenal karena keberaniannya melawan sistem kolonial. Ia memiliki gagasan pendidikan. Ia juga dikenal karena keberaniannya melawan sistem. Ia memiliki gagasan pendidikan berbasis budaya bangsa. Gagasannya tersebut menunjukkan pemikiran yang visioner dan progresif. Ia menggunakan istilah Tutwuri Handayani sebagai prinsip pembelajaran. Ungkapan ini menggambarkan makna mendalam. Guru harus memberikan keteladanan dan dorongan dari belakang. Dalam konteks ini, guru menjadi pengarah yang rendah hati.
Ki Hajar Dewantara memiliki keunikan tersendiri dibandingkan tokoh pendidikan lain. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, ia juga menanamkan karakter dan nilai kebangsaan. Ia menekankan kemerdekaan berpikir dan kemandirian belajar. Penekanan itu menjadi warisan penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, perannya tetap relevan mana? Sehingga saat ini, terlebih lagi dalam konteks pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya. Ya, nomor 20. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang menunjukkan keistimewaan Ki Hajar Dewantara? Em, Mana ayo? yang A, Ya, benar. terus Yang A, kenapa dia bilang mendirikan lembaga pendidikan alternatif? Karena dia mendirikan lembaga pendidikan yang, kalau dilihat tuh teksnya, yang menekankan metode pendidikan yang berbeda. Berbeda kan, berarti alternatif dari yang udah ada, ya, pada saat mm-mm. itu, ya. Berarti yang A. Terus, yang Yang D bukan Pak. mampu apa ini? Mampu menyuarakan gagasan pendidikan melampaui zamannya. Buktinya di mana? Di mana ya tadi ya? Buktinya kalau dia bilang melampaui zamannya, karena di yang paragraf sebelum terakhir tuh, yang dia bilang Iya, yang kedua gagasan terakhir. tersebut menunjukkan pemikirannya yang visioner dan progresif. Berarti kan jauh ke depan, bener ya? Mm-mm. Ya, berarti A dan D. Ya, 21, 21 saya minta tolong eh, Alana. Manakah kerangka yang sesuai dengan isi teks tersebut? Hmm. Jawabannya yang A. Gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidikan taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara, dan pemikiran tentang kemerdekaan melalui pembentukan manusia yang unggul. Kurang tepat, ya. Yang tepat apa? Yang tepat itu nih paragraf 1 sama 2 itu ngomongin latar belakang Ki Hajar Dewantara, ya. Terus yang paragraf 3 itu ngomongin perjuangan di bidang pendidikan. Intinya di bagian terakhir itu ngomongin warisan yang ditinggalkan yang menjadi warisan penting bagi generasi muda. Berarti yang mana dari pilihan itu? Yang yang B. Jadi untuk yang paragraf 1 sama 2 itu jadi satu kerangka, kerangka yang latar belakang Ki Hajar Dewantara, ya. Tiga untuk paragraf 3 berdiri sendiri perjuangannya. Paragraf 4 warisan gagasan, ya, tentang pendidikan karakter. Yang B ya, Lana ya. Karena nggak selamanya misalnya jumlahnya paragrafnya ada 4, berarti kerangkanya harusnya 4 nih Pak. Nggak juga, ya. Bisa juga di kerangka cuma 3. Ternyata ada satu bagian kerangka yang dapat dikembangkan jadi 2 paragraf. Itu sangat mungkin. Ya. Terakhir, Elano. Ya, Pak. Ya, 22 Elano. Setiap paragraf dalam teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional saling berhubungan. Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Paragraf pertama dan kedua saling berkaitan karena menjelaskan peran Ki Hajar Dewantara dan didukung dengan deskripsi kepribadiannya. Ya, benar. Hmm. Oke, sorry nih, Elano. Nomor Ya. ini nggak bisa dijawab. Ya, karena ini paragrafnya cuma ada 4, tapi pilihannya sampai paragraf kelima. Oh, iya. Ya, jelas ya?
Ini mungkin ada error atau kesalahan. Ya, ini paragrafnya cuma ada 4, tapi di sini yang pilihan ketiga tuh paragraf kelima menyimpulkan keseluruhan. Iya. Apakah ada paragraf kelima yang saya nggak ketemu di sini atau di tempat kalian ada? Enggak ya, sama di kalian 4 paragraf juga kan? Oke, seperti itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan open class kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah join dan tetap on cam juga, terutama Yo, sampai makasih akhir. Pak. Semoga besok dimudahkan ya. Amin. Kita sama-sama berdoa, kalian juga berdoa. Terus minta orang tua kalian bantu doa juga, orang-orang terdekat. Kalian bayangkan nih, sejak kemarin-kemarin, hari ini dan besok doa-doa itu berkumpul jadi satu. Itu bisa jadi samudra permohonan. Kita nggak tahu doa mana yang bakalan dijabah. Ya, intinya semua doa yang terbaik. Terima kasih. Cukup sekian. Sekali lagi, Bismillah. Besok tenang, dinikmati bacanya, dipahami baik-baik. Tetap ingat ada batas waktunya ya. Jadi tidak boleh terlena dalam beberapa nomor aja. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi